Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, di sini saya Sefina Nuraini dengan NPM 2361129 dari kelas C Manajemen Angkatan 23. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan corporate social responsibility sebagai variabel moderasi. Resum dari artikel pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan corporate social responsibility sebagai variabel moderasi. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan ROA dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan Tobin-Key dengan memperhatikan pengungkapan CSR sebagai variabel moderasi. Yang kedua, populasi penelitian adalah perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai 2017. Sampel ditentukan secara purposive, sampling sebanyak 129 perusahaan. Kemudian, variabel penelitian terdiri dari ROA, ukuran perusahaan, nilai perusahaan, dan CSR, data yang diambil dari laporan tahunan perusahaan. Kemudian, hipotesis penelitian antara lain menyatakan bahwa ROA dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, serta CSR moderasi pengaruh ROA dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Kemudian, metode analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS untuk menguji pengarah antar variabel. Dan yang terakhir, hasil penelitian menunjukkan ROA berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan tidak. Variabel CSR juga terbukti moderasi pengaruh ROA dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Febri. Pertanyaan pertama, uraikan seberapa baik kinerja keuangan perusahaan yang diteliti dalam artikel, dan bidang-bidang apa yang memberikan kontribusi yang berhasil atau tidak baik. Nah, dari artikel yang saya baca, kinerja keuangan perusahaan yang diteliti atau dievaluasi melalui rasio return on assets atau ROA. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki. Hasil analisis menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikan 0,0034. Dan ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki ROA tinggi mampu menghasilkan laba yang optimal dari penggunaan asetnya. Sedangkan untuk variabel ukuran perusahaan, hasil analisis menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikan 0,756. Dan dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan yang diukur dari ROA menunjukkan hasil yang baik dan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan ini menandakan bahwa pengelolaan aset perusahaan secara efisien dapat meningkatkan laba dan nilai perusahaan. Kemudian ukuran perusahaan tidak terbukti berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan besar kecilnya ukuran perusahaan tidak menentukan kinerja dan nilai perusahaan. Nah, secara umum, bidang pengelolaan aset perusahaan atau aset manajemen menyatakan memberikan segala yang berhasil terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan tidak menunjukkan kontribusi yang signifikan. Yang kedua, uraikan apakah kekuatan dan kelemahan posisi keuangan perusahaan. Nah, untuk kekuatan posisi keuangan perusahaan dalam artikel saya, yang pertama, rasio likuiditas tinggi atau yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancarnya. Rasio ini merupakan kekuatan karena dapat menunjukkan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat. Kemudian yang kedua, yaitu rasio solvabilitas tinggi, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang kuat dan mampu melunasi seluruh hutangnya. Kemudian, laba yang stabil dan meningkat. Laba yang stabil dan meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja operasi dan keuangan perusahaan baik sehingga mampu bertahan lama di pasar. Kemudian yang terakhir yaitu struktur modal yang seimbang antara utang dan yang lainnya. Oke, untuk kelemahan
kelemahan dalam posisi keuangan perusahaan. Yang pertama, rasio likuiditas rendah. Menunjukkan kesulitan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dan hal ini merupakan sinyal bahaya bagi kelangsungan usaha perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu rasio solvabilitas, benda rasio. Dalam melunasi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan hal ini menunjukkan kondisi keuangan dalam perusahaan sedang lemah. Kemudian yang ketiga, laba yang fluktuatif atau menurun, fluktuasi laba dari tahun ke tahun, atau tidak stabilnya kinerja operasi perusahaan. Adanya penurunan laba berarti kinerja perusahaan sedang memburuk atau sedang tidak sehat. Kemudian struktur modal yang tidak seimbang. Bila struktur modal didominasi hutang, hal ini dapat beban operasi membengkak. Oke, selanjutnya atau yang terakhir, uraikan perubahan apa yang harus diambil untuk kinerja yang baru dalam artikel ini. Dalam artikel ini, berdasarkan dokumen yang saya baca, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan pada masa datang, yaitu yang pertama, memperbaiki rasio profitability atau ROA dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan aset perusahaan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan melakukan peremajaan aset agar lebih produktif, mengurangi biaya operasi agar laba kotor meningkat, serta meningkatkan penjualan agar penerimaan kas meningkat. Kemudian meningkatkan skala usaha untuk memperbesar ukuran perusahaan. Hal ini dilakukan dengan melakukan ekspansi bisnis ke kota-kota, menambah produk lain atau jenis produk yang ditawarkan, serta menambah jumlah tenaga kerja dan fasilitas produksi. Ukuran perusahaan yang besar menandakan bahwa perusahaan mampu berkembang dan bertumbuh dengan baik. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR karena dapat melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar secara teratur dan terukur. Melakukan CSR yang baik dapat memperbaiki citra dan reputasi perusahaan di mata konsumen maupun calon investor. Dan yang terakhir, membiasakan untuk merilis laporan kinerja dan keuangan CSR secara teratur dan tepat waktu, guna meningkatkan transparansi dan daya tarik perusahaan di mata investor dan publik. Demikian, berdasarkan analisis yang ada pada dokumen tersebut, kinerja yang baik untuk meningkatkan perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari artikel saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.